Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau nyelami koneksi yang mungkin nggak kita sadari tiap saat, tapi penting banget, yaitu hubungan antara kesehatan otak sama kesehatan jantung Anda. Nah, sumber kita kali ini bab 8 dari bukunya Dr. Daniel Amen, Change Your Brain, Change Your Body. Judul babnya Solusi Jantung. Gunakan otak Anda untuk memperkuat dan menenangkan jantung Anda. Pernah kepikiran nggak sih kalau perasaan kita, stres di kantor, atau bahkan cara kita mikirin masalah, itu bisa langsung ngaruh ke detak jantung kita? Detik per detik loh. Ternyata ini beneran, bukan kiasan doang. Iya, tepat sekali. Ini hubungan dua arah yang kuat banget ya dan nyata secara fisik. Banyak dari kita kan udah paham banget ya pentingnya makan sehat, olahraga buat jantung. Tapi sering lupa sama pusat komandonya ya otak kita itu. Kesehatan jantung Anda itu seringkali cerminan langsung dari apa yang terjadi di kepala Anda. Nanti kita lihat gimana otak bisa jadi sumber masalah jantung, tapi yang lebih penting juga jadi kunci solusinya. Bener banget. Jadi, misi kita di penelusuran kali ini ya, buat ngebongkar gimana pikiran kita, emosi kita, fungsi otak sehari-hari. Itu bener-bener ngobrol gitu ya, sama sistem kardiovaskuler. Gimana sih mekanismenya? Terus yang paling penting, langkah praktisnya apa nih yang bisa Anda ambil berdasarkan sains ya, buat nguatin hubungan positif ini. Nih contoh kecil aja yang menarik dari bab ini. Anda tahu nggak kalau teknik simple kayak hipnosis itu terbukti secara ilmiah bisa ngurangin komplikasi serius, kayak aritmia gitu ya, pada pasien setelah operasi jantung. Wow. Iya kan? Ini nunjukin kekuatan pikiran yang luar biasa. Oke deh, yuk kita mulai bongkar koneksi otak jantung ini lebih dalam. Oke, mari kita mulai dari gimana otak, lewat pikiran dan emosi kita, bisa jadi pemicu langsung masalah di jantung. Bahkan bisa bikin nyeri fisik loh. Dokter Eman cerita dua pengalaman pribadinya yang, wah, jelas banget. Pertama pas umur 37, lagi residensi medis, tekanannya tinggi banget kan? Dia ngalami nyeri dada hebat. Ternyata, itu serangan panik. Pemicunya, takut dia bikin kesalahan medis. Ini contoh klasik banget gimana persepsi ancaman, meskipun cuma di pikiran, bisa ngaktifin respons lawan atau lari. Atau, ya, sistem saraf simpati kita secara berlebihan. Iya, betul. Sistem saraf simpatik ini kan bagian dari sistem saraf otonom atau ANS. Itu sistem yang ngontrol fungsi tubuh otomatis, kayak detak jantung, napas, tekanan darah. Nggak perlu kita pikirin secara sadar kan? Nah, pas otak Anda ngerasa ada stres atau bahaya, dia nyalain alarm simpatik ini. Akibatnya, kelenjar adrenal ngelepasin hormon stres kayak adrenalin sama kortisol. Nah, hormon ini yang bikin jantung deg-degan kenceng, tekanan darah jadi naik, otot tegang. Malah, bisa sampai nyeri dada kayak serangan jantung gitu, kayak yang dialamin dokter Emen pas panik itu. Nah, pengalaman kedua Dr. Amen pas umur 45, ini lebih nunjukin lagi kekuatan pikiran bawah sadar kita. Dia kebangun tengah malam gitu, nyeri dada lagi. Itu setelah dia baca buku Dean Ornish tentang pentingnya cinta, hubungan sosial buat bertahan hidup. Jadi kepikiran kondisi pernikahannya sendiri yang waktu itu lagi, penuh tekanan. Ini bukan respons panik yang tiba-tiba kayak sebelumnya ya, tapi kayaknya akumulasi stres emosional yang dipendam, nemu jalannya, jadi manifestasi fisik. Ini benar-benar nunjukin dalamnya pikiran bisa pengaruhin badan kita ya. Banget, dalam banget, stres emosional yang lama, kayak sedih nggak diproses, marah dipendem, cemas terus-terusan. Itu nggak cuma micu hormon stres sesaat, tapi terus-terusan. Ini nggak cuma bikin jantung rasanya deg-degan nggak enak, fluttering gitu, tapi bisa bikin kondisi bahaya namanya vasospasm. Itu kejang di pembuluh darah koroner yang nyuplai darah ke otot jantung itu sendiri. Coba bayangin, pembuluh darah tuh kayak menciut tiba-tiba gara-gara sinyal stres dari otak. Kalau Anda udah punya penyempitan sebelumnya, vasospasm ini bisa motong aliran darah dan akhirnya micu serangan jantung. Jadi, ini bukan cuma soal plak loh. Stres emosional sendiri itu bisa secara aktif, gimana ya, mencekik suplai darah ke jantung. Nah, ini dia nih salah satu poin paling keren dari bab 8 menurut saya. Dr. Eman cerita studi kasus seorang pendeta. Detak jantungnya itu nggak stabil banget, kacau gitu. Luar biasanya, lewat sesi hipnosis, detak jantung pendeta ini bisa stabil lagi. Wah, serius? Iya, ini bukan sihir ya, tapi bukti kuat gimana intervensi yang nargeting pikiran dan relaksasi mendalam itu bisa langsung ngaruh.
bisa nenangin sistem saraf otonom, INS, yang tadinya kacau balau. Dan ini bukan kejadian aneh 1-2 kali aja. Ada studi terkontrol yang lebih gede. Subjeknya pasien yang baru aja operasi bypass koroner. Itu kan prosedur besar, stres banget buat tubuh. Nah, kelompok pasien yang dapat sesi hipnosis setelah operasi, angka kejadian aritmianya, itu gangguan irama jantung yang bahaya pasca operasi, jauh lebih rendah dibandingin sama kelompok kontrol yang nggak dihipnosis. Oh gitu ya? Gimana caranya hipnosis bisa gitu? Jadi, hipnosis itu bantu pasien capai kondisi relaksasi yang dalam banget. Ini pada gilirannya nenangin sistem saraf simpatik, respons stres, itu, dan ngaktifin sistem saraf parasimpatik, itu respons istirahat dan pulihkan. Nah ini secara langsung nyembangin irama jantung dan ngurangin komplikasi. Jadi nenangin pikiran itu beneran bisa nyembuhin jantung. Oke, buat ngerti lebih lanjut gimana otak sama jantung ini ngobrol, ada satu ukuran penting nih yang dibahas di bab 8. Namanya variabilitas denyut jantung atau heart rate variability. Kedengarannya teknis ya, tapi konsepnya penting banget. HRV itu bukan ngukur seberapa cepat jantung Anda detak, tapi seberapa besar variasi waktu antara satu detak ke detak berikutnya. Yang sering nggak disadari, jantung sehat itu nggak detak kayak metronom yang kaku, plek, plek, plek gitu. Justru sebaliknya, HRV yang tinggi artinya ada variasi waktu antar detak yang sehat, itu nunjukin sistem saraf otonom ANS Anda fleksibel, adaptif, dan bisa ngerespons tuntutan lingkungan dengan baik. Oh, jadi HRV tinggi itu bagus ya? Tanda sistem kita tangguh dan seimbang. Bukan cuma detak jantung teratur tapi kaku gitu. Tepat sekali. HRV tinggi itu cerminan keseimbangan dinamis antara dua cabang ANS. Ada sistem simpatik, itu kayak pedal gas buat stres dan aktivitas, sama sistem parasimpatik, itu pedal rem buat istirahat, pemulihan, pencernaan. Sistem yang sehat itu bisa ganti-ganti antara keduanya dengan mulus sesuai kebutuhan. Sebaliknya, HRV yang rendah, nah ini sering jadi tanda kalau sistem Anda nyangkut di mode stres. Simpatik terus yang dominan, jadinya kurang fleksibel. Dan ini faktor risiko independen yang signifikan buat masalah kardiovaskular nanti. Lepas dari faktor risiko tradisional lainnya loh. Oke. Nah, dari bab 8 ini, ada banyak banget faktor yang bisa nurunin HRV kita. Yang artinya ngelemahin ketahanan jantung kita. Coba kita kelompokin ya. Pertama, dari sisi emosional dan mental. Stres kronis yang dibiarin aja, terus perasaan permusuhan atau sinis gitu. Marah yang meledak-ledak atau yang dipendam juga sama. Depresi, rasa sepi, frustrasi terus-terusan. Dan ini nih yang menarik banget. Dr. Amen secara spesifik nyebut pikiran negatif otomatis atau ANTS. Jadi bukan cuma emosi gede aja, tapi pola pikir negatif kita sehari-hari itu secara langsung ngelemehin fleksibilitas jantung. Wah, iya ya. Ini bukan lagi soal perasaan doang, tapi udah fisiologi murni. Terus, dari sisi gaya hidup, kurang tidur kronis, obesitas, sama punya diabetes. Terakhir, dari sisi fisik dan lingkungan. Ada peradangan sistemik di badan, terus terpapar polusi udara, riwayat cedera otak traumatis, TBI, sama paparan racun lingkungan. Banyak juga ya ternyata. Iya, banyak. Memahami apa yang nurunin HRV itu penting, tapi yang lebih bikin kita berdaya itu tahu apa yang bisa naikin HRV. Kabar baiknya, banyak hal tuh ada dalam kendali kita. Kalau kita kelompokkan juga nih, pertama, ngolah emosi positif. Secara sadar kita bina rasa syukur, apresiasi hal-hal kecil, terus praktek pengampunan. Pengampunan ke orang lain atau ke diri sendiri, itu terbukti naikin HRV. Tawa yang tulus juga bagus banget, bukan cuma bikin senang, tapi secara fisik, ningkatin aliran darah. Oh ya, sampai segitunya ya? Bahkan nyium aroma tertentu, kayak lavender, bisa ngaktifin respon relaksasi dan naikin HRV. Lalu kebiasaan sehat fundamental, ya ini tentu aja. Olahraga teratur, terutama aerobik ya. Jaga berat badan ideal, sama makan makanan yang kayak buah sayur, yang banyak antioksidan dan seratnya. Itu krusial banget. Kalau yang obesitas, nurunin berat badan itu langsung naikin HRV loh. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, semua faktor ini tuh bantu nyimbangin lagi ANS kita. Meningkatkan dominasi parasimpatik, si rem tadi, bikin sistem kita lebih tangguh ngadepin stresor hidup. Oke, mari kita dalemin lagi nih beberapa kondisi dan kebiasaan spesifik yang dibahas Dr. Amen di bab 8. Yang jadi perusak jantung, tapi erat kaitannya sama otak.
Pertama, stres kronis. Tadi udah disinggung ya dampaknya ke ANS dan HRV. Tapi bab 8 nambahin detail penting nih. Kortisol berlebih gara-gara stres kronis itu secara harfiah bisa bunuh sel-sel di hipokampus. Itu area otak yang penting buat memori sama belajar. Serem juga ya. Iya kan? Stres juga bikin pembuluh darah nyempit secara kronis. Jadi, ngelola stres itu bukan lagi bagus kalau dilakuin, tapi udah jadi strategi pertahanan jantung yang penting banget. Terus depresi dan kesedihan. Orang dengan depresi klinis itu resiko serangan jantung atau kematian mendadaknya jauh lebih tinggi. Pola pikir negatif yang sering ada bareng depresi itu langsung nurunin HRV. Ada juga fenomena namanya anniversary reaction. Studi nunjukin ada peningkatan kematian karena masalah jantung pas hari peringatan kematian orang terkasih. Wah, Wah, ini nunjukin betapa pentingnya kita proses kesedihan secara sehat. Karena sedih yang nggak selesai itu bisa berdampak fatal secara fisik. lalu kemarahan dan permusuhan. Ini bukan cuma emosi sesaat yang meledak itu aja. Sikap permusuhan yang kronis, sinisme, gampang marah, itu secara fisik ngerusak lapisan endotel. Itu lapisan dalam pembuluh darah kita. Dokter Amen kasih contoh nyata lewat cerita keluarga Will. Ayahnya tuh pemarah, pendendam, akhirnya kena penyakit jantung parah. Sebaliknya, kemampuan buat maafin, ngelepasin dendam, itu digambarin kayak tindakan penyembuhan fisik, bukan cuma mental. Nah, jangan sampai kelewatan juga soal peradangan dan gula darah. Peradangan kronis tingkat rendah itu sering disebut silent killer. Jadi akar banyak penyakit kronis termasuk jantung sama Alzheimer. Ada penanda darah kayak homocysteine sama C-reactive protein atau CRP yang bisa bantu gukur ini. Ini bukan cuma angka di hasil lab, tapi tanda ada api tersembunyi di pembuluh darah Anda. Terkait gula darah, ada studi yang mencengangkan banget dari Dr. Michael Schechter. Makan makanan tinggi glikemik kayak roti putih, nasi putih, minuman manis, itu secara langsung bikin arteri besar jadi kaku. Kehilangan elastisitasnya cuma dalam beberapa jam setelah makan. Hah? Secepat itu? Iya, coba bayangin dampak jangka panjangnya. Ini alasan kuat banget buat milih karbohidrat kompleks dan makanan low glikemik. Itu ngasilin zat proinflamasi. Terus jadi tempat nyimpan racun di jaringan lemak, bikin tekanan darah tinggi, ningkatin resiko demensia secara signifikan. Dan tentu aja, HRV-nya jadi rendah. Nurunin berat badan, bahkan cuma 5-10% aja, itu udah bisa kasih manfaat gede buat otak sama jantung barengan. Terakhir, bab 8 juga nyinggung singkat tapi penting kondisi lain, kayak cedera otak traumatis, TBI. Ini bisa ganggu pusat pengaturan ANS di otak, terus demensia. Sekarang udah diketahui kalau penyakit jantung dan faktor risikonya, hipertensi, diabetes, itu ningkatin kemungkinan kena Alzheimer dan demensia vaskuler. Lalu kurang tidur kronis. Ini ngacoin ritme sirkadian, hormon stres, nurunin HRV. Sama ketidakseimbangan hormon, misalnya tiroid, estrogen, testosteron, itu juga punya dampak langsung ke fungsi kardiovaskuler. Penting diingat, masalah-masalah ini seringkali nggak berdiri sendiri, tumpang tindih. Iya juga ya. Stres bisa micu pola makan buruk, kurang tidur, nah itu micu peradangan, depresi, semuanya nurunin HRV, ngerusak jantung. Ini jejaring yang kompleks. Tapi ngatasinya dari sudut pandang otak bisa kasih solusi yang lebih menyelumuh ya. Ini bukan cuma jaga kesehatan mental, ini soal jaga kelangsungan hidup fisik Anda. Nah setelah kita paham gimana otak bisa ngerusak jantung, sekarang kita fokus ke bagian yang paling bikin semangat nih. Strategi dari bab 8 buat secara aktif gunain otak Anda demi nguatin dan nenangin jantung. Pertama, dan ini mungkin yang paling gampang dilakuin, emosi positif dan tawa. Secara sadar, latih rasa syukur tiap hari. Mungkin bikin jurnal syukur atau sekedar mikirin 3 hal yang Anda syukuri sebelum tidur. Itu bisa ngubah kimia otak dan naikin HRV. Tawa juga luar biasa. Ada studi nunjukin nonton film komedi itu ningkatin aliran darah sama fungsi pembuluh darah. Mirip efek olahraga ringan. Wah, keren. Sementara nonton film tegang, malah sebaliknya. Tawa juga ngelepasin endorfin, penghilang rasa sakit alami tubuh kita. Jadi, nyari alasan buat ketawa atau sengaja fokus ke hal positif itu bukan cuma bikin mood enak ya, tapi aktif nyehatin pembuluh darah kita gitu. Sama sekali bukan hal sepele, betul banget. Selanjutnya, teknik relaksasi. Praktek kayak meditasi, bahkan cuma 5-10 menit sehari aja cukup kok. Yoga, terus pernafasan diafragma. Itu narik napas dalam ke perut, bukan dada. Nah, itu udah terbukti secara konsisten nurunin tekanan darah, ngurangin hormon stres, naikin HRV.
Gimana caranya? Ya dengan secara sadar ngeaktifin sistem saraf parasimpatik, si pedal rem kita tadi. Itu ngelawan efek pedal gas simpatik yang sering banget terlalu aktif di dunia modern ini. Terus tadi ada hipnosis dan biofeedback, termasuk teknik manasin tangan itu. Itu gimana sih cara kerjanya lebih dalam? Hipnosis, kayak di studi kasus pendeta sama pasien, bypass tadi, intinya itu teknik buat capai kondisi fokus dan relaksasi yang dalam banget. Bikin pikiran lebih gampang nerima sugesti positif, kayak jantung Anda detak tenang dan teratur. Ini ngasih akses lebih gede buat nenangin ANS. Sementara biofeedback itu proses belajar ngendaliin fungsi tubuh yang biasanya otomatis. Pakai alat yang ngasih kita umpan balik atau feedback langsung soal detak jantung, suhu kulit, atau tegangnya otot. Dengan gitu, kita bisa belajar secara sadar buat ngaruhin itu. Contohnya belajar manasin tangan, itu nunjukin kita berhasil relaksasiin pembuluh darah di tangan. Aliran darah naik. Nah, ini bukti nyata kita bisa latih otak buat ngontrol respons fisiologis. Oh, jadi kayak latihan gitu ya? Iya, semacam latihan. Ini bukan magic, tapi keterampilan yang bisa dipelajari buat nurunin tekanan darah dan ningkatin rasa kendali atas tubuh kita. Ini juga negasin pentingnya regulasi emosi secara umum ya. Bab 8 nekenin relevansi membasmi ends tadi. Automatic negative thoughts. Konsep ini dibahas lebih detail di bab 13 buku ini. Jadi ngenalin terus nantang pikiran negatif otomatis yang sering muncul kayak, ah pasti gagal nih, nggak bakal berhasil deh ini. Itu penting banget, karena pikiran-pikiran ini pemicu langsung respon stres yang ngerusak jantung kalau dibiarin aja nggak dikontrol. Dan tentu aja semua ini perlu didukung sama gaya hidup sehat secara keseluruhan. Olahraga teratur tetap jadi salah satu intervensi terbaik buat kesehatan otak dan jantung. Suplemen minyak ikan, omega 3 EPA, and DHA itu secara spesifik terbukti naikin HRV dan ngurangin peradangan. Dan kayak yang udah kita bahas tadi, diet kaya buah, sayur, lemak sehat, protein tanpa lemak, sama karbohidrat low glycemic itu fondasi penting buat jaga gula darah stabil, ngurangin peradangan, dan nyediain nutrisi optimal buat otak sama jantung Anda. Pak total diet besok pagi, kalau itu kerasa berat ya. Tapi ini lebih ke soal kesadaran baru. Kesadaran bahwa tiap pilihan kecil yang Anda buat, milih senyum ke orang asing, narik napas dalam 3 kali pas lagi kesel, muter musik tenang pas pulang kerja, atau bahkan sekedar ngakuin satu hal yang Anda syukuri hari ini. Itu semua adalah tindakan aktif buat ngerawat jantung Anda lewat jalur otak. Mungkin minggu ini Anda bisa coba satu hal kecil aja. Mungkin coba napas perut 2 menit pas lagi stres, atau nyatet satu hal baik tiap malam sebelum tidur. Gimana? Tepat sekali, poin kuncinya yaitu otak sama jantung Anda itu nggak kepisah. Mereka itu ngobrol terus tanpa henti. Kesehatan emosional Anda, kemampuan Anda ngelola stres dan pikiran, fungsi otak Anda secara keseluruhan, itu semua pilar fundamental, penting banget buat kesehatan jantung jangka panjang. Jadi ngerawat otak Anda dengan semua cara yang udah kita diskusikan tadi, itu salah satu investasi terbaik yang bisa Anda lakuin buat jantung yang kuat dan sehat. Oke, sebagai penutup nih, kami tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungin ya. Setelah dengerin pembahasan kita hari ini, seberapa besar kesadaran Anda sekarang bahwa apa yang lagi Anda rasain dan pikirin saat ini juga, itu lagi ngomong langsung ke jantung Anda? Dan ada nggak sih satu langkah kecil banget, sekecil milih rasa syukur pas lagi macet, atau narik napas dalam sebelum balas email yang nyebelin, yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai nguatin koneksi positif antara otak sama jantung Anda? Terima kasih banyak udah nyimak penelusuran mendalam kami kali ini. Semoga wawasan dari bab 8 buku Dr. Emen ini ngasih Anda perspektif baru ya, dan langkah praktis buat jaga kesehatan Anda secara keseluruhan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.